Halo, apa kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Selviana. Siap menemani Anda dengan berbagai informasi dan berita menarik hari ini, Selasa 2 Juli 2024. Sajian utama hari ini antara lain, banjir rendam Muara Enim, warga dievakuasi. Tahun ajaran baru, toko pakaian sekolah diserbu pembeli. Rahmat Darmawan ingin kembalikan marwah Sriwijaya FC. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa, akibat intensitas hujan yang sangat deras pada malam hari, beberapa wilayah kelurahan di Kota Muara Enim terendam banjir setinggi hampir 2 meter. Akibatnya warga harus mengungsi dengan bantuan petugas BPBD. Seperti inilah kondisi banjir yang melanda beberapa kawasan dalam Kota Muara Enim Minggu malam kemarin, yang terkena dampak banjir dan membuat warga panik yang berada di pinggiran Sungai Aur di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar 2, Kelurahan Air Lintang, dan beberapa lokasi lainnya. Ketinggian air hingga mencapai 2 meter. Terpaksa ratusan warga, terutama anak-anak dan lansia, diungsikan dengan bantuan perahu karet dari tim BPBD. Kejadian yang terjadi saat tengah malam ini membuat sebagian warga tidak sempat untuk menyelamatkan barang-barang. Mereka hanya pasrah dan hanya bisa menyelamatkan diri, terutama anak-anak dan lansia. Warga yang terkena dampak banjir menceritakan jika air secara tiba-tiba masuk ke dalam rumah dikarenakan hujan deras sehingga tidak sempat untuk menyelamatkan perabotan rumah. Kalau yang malam kurang lebih dari jam 11. 11 ya. 11 itu mulai naik, terus sampai surut-surutnya jam setengah 6. Setengah 6 ya. Mulai surut. Jadi barang-barang sendiri Pak, ada yang terselamatkan atau? Ya nggak ada lagi, lihat aja sendiri itu ya banyak yang. Memang kita itu tempat banjir, jadi mak mana ngatasinya supaya tidak banjir gitu. Kedepannya Pak ya, biar tidak sering Pak ya. Iya sering, memang sering. Tapi tidak tiap tahun sekali itu tidak. Paling 2 tahun sekali. Ketinggiannya kemarin ada tinggi Pak, berapa tinggi? Ada kalau 30-40 cm. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dalam upaya memerangi peredaran gelap narkotika, BNNK Oku Timur menggelar informasi serta edukasi melalui kampanye anti narkoba. Selain memberi informasi serta edukasi, BNN Oku Timur mengajak masyarakat untuk menjauhi serta ikut serta dalam memerangi peredaran barang haram tersebut. Badan Narkotika Nasional menggelar edukasi melalui kampanye anti narkoba di Desa Riang, Bandung, Kecamatan Madang, Suku 2, Kabupaten Oku Timur. Pegelaran acara tersebut sekaligus memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI. Dalam acara, masyarakat diberikan informasi serta edukasi tentang bahaya penggunaan narkotika, baik itu untuk kesehatan ataupun dalam kehidupan sosial. Dalam kesempatan tersebut, BNNK Oku Timur juga memfasilitasi masyarakat sekitar untuk cek kesehatan gratis serta donor darah dan konseling narkoba. Sebagai catatan, Desa Riang, Bandung tercatat sebagai salah satu desa rawan narkoba yang ada di Kabupaten Oku Timur. Hal tersebut merupakan hasil dari catatan yang dicatat oleh BNN RI. Menyikapi hal tersebut, BNN Oku Timur berkomitmen akan terus mengedukasi dan menggelar kegiatan-kegiatan positif lainnya, serta meminta masyarakat Desa Riang, Bandung peran aktif dalam hal pemberantasan barang terlarang tersebut. Karena tanpa bantuan dari masyarakat Desa Riang, Bandung, BNN Oku Timur akan kesulitan untuk memberantas peredaran barang haram tersebut. Kami adalah dengan melakukan kegiatan. Artinya harus dijawab dengan kegiatan. Makanya kami akan melakukan banyak kegiatan di sini. Dengan harapan kami adanya dukungan dari pemerintah daerah juga. Karena masyarakat bergerak, pemerintah juga harus bergerak. Dari Oku Timur, Janmiko Francisco, iNews melaporkan. Puluhan kendaraan odol khususnya bermuatan batu bara yang melintas di Ogan Komering Ulu di kandang Satuan Lalu Lintas Polres Oku. Puluhan kendaraan ini bahkan dikenakan denda maksimal. Satlantas Polres Oku mengkandangkan puluhan kendaraan overdimensi overloading atau odol khusus muatan batu bara. Rata-rata kendaraan muatan batu bara tersebut melebihi kapasitas dan melanggar melewati jam yang ditentukan. Sejatinya kendaraan tersebut baru boleh melintas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga dini hari.
Terhitung sejak Januari hingga Juni, Satlantas Oku menilang sebanyak kurang lebih 45 kendaraan. Satlantas Oku mengungkapkan selain menahan kendaraan, mereka juga menahan surat-surat yang tidak sesuai dan habis masa berlakunya. Namun walau penindakan rutin dilakukan, nyatanya di lapangan masih ada saja kendaraan yang membandel melintas dan bermuatan odol. Lantas Oku menegaskan akan mengantisipasi, melakukan patroli keliling dan menghimbau pemilik ekspedisi untuk tidak melakukan pelanggaran kesepakatan jam melintas. Kendaraan yang melebihi kapasitas muatan, kita lakukan penegakan hukum dengan tilang, dan juga untuk penegakan hukum dengan tilang kita berlakukan denda maksimal untuk memberi efek kepada pemilik ekspedisi dan pengemudi agar tidak melakukan muatan overdimensi overload. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Modus merusak pintu belakang toko, seorang pelaku pencurian jarah barang dagangan minimarket dan mengambil uang di mesin ATM. Aksi pelaku sempat terekam CCTV. Salah satu minimarket di Jalan Tanjung Barangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang dimasuki pencuri pada Selasa dini hari lalu. Dalam rekaman CCTV minimarket, pencuri mengambil rokok dan sejumlah barang dagangan lainnya. Tidak hanya itu, pelaku juga menguras uangnya yang ada di ATM. Berdasarkan rekaman CCTV itu, pegawai minimarket melaporkan pelaku pencurian ke SPKT Polres Tabes Palembang. Menurut keterangan pegawai minimarket, pencuri masuk ke dalam toko saat toko tutup dengan modus merusak pintu belakang. Akibat aksi pencurian itu, toko mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah, sedangkan pihak bank ditaksir mengalami kerugian jutaan rupiah. Jempol pintu, terus ngambil apa dia di toko? Kalau di kami di toko. Iya, ngambil apa tuh? Berapa bungkus? Banyak? Banyak Pak, semua ATM dibobol. Oh, ATM dibobol juga? Oh, kerugian toko jadi berapa tuh? Kerugian sekitar 7 jutaan Pak. 7 juta lebih ya? Sementara itu, untuk pelaku kini masih dalam pengejaran petugas Kepolisian Polres Tabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang meringkus 2 pelaku penusukan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dan luka-luka. Motif penusukan lantaran kesal ditegur oleh para korban. Hendy, pelaku penusukan yang menyebabkan seorang pria tewas dan 4 lainnya luka-luka pada hari Rabu kemarin, tak berkutik usai ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Keberadaan pelaku terendus petugas berdasarkan keterangan saksi dan ditangkap beberapa jam usai melakukan penusukan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 bilah senjata tajam. Menurut keterangan polisi, pelaku Hendy merupakan pelaku utama penusukan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Motif penusukan hanya karena pelaku tidak senang ditegur oleh korban. Sementara usai menangkap pelaku Hendy, polisi kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan pelaku Rifki yang juga menusuk para korban hingga mengalami luka berat. Baik, untuk saat ini berdasarkan keterangan saksi, alat bukti, barang bukti yang sudah kita kumpulkan di lapangan, untuk sementara 2 orang yang sudah memenuhi unsur untuk kita tetapkan sebagai tersangka pada peristiwa 351 yang mengakibatkan meninggal dunia maupun yang mengakibatkan luka berat. Akibat ulahnya, kedua pelaku dijerat masing-masing dengan pasal 351 KUHP dan pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Rahmat Darmawan ingin kembalikan marwah Sriwijaya FC. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya.
Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Pedagang seragam sekolah di kota Lubuk Linggau jelang tahun ajaran baru ketiban berkah. Mereka panen cuan lantaran banyak orang tua siswa yang berburu seragam sekolah. Di kota Lubuk Linggau menjelang tahun ajaran baru, toko pakaian sekolah di Pasar Impres kebanjiran konsumen. Sudah hampir sebulan seragam sekolah yang dijual di toko tersebut laris manis. Pedagang mengaku peningkatan pembeli mencapai 75%. Omset yang didapat meningkat dibandingkan dengan hari biasanya. Bahkan dengan meningkatnya daya beli seragam sekolah, per hari bisa mendapat omset antara 10 juta sampai 15 juta rupiah. Pedagang pakaian sekolah mengaku kalau hari biasa hanya dapat 1 juta sampai 2 juta rupiah. Dari omset yang didapat tersebut per hari bisa menjual 100 setel seragam sekolah. Dan jumlah itu meningkat dibandingkan dengan hari biasa yang hanya terjual 10 setel. Seragam sekolah yang terjual itu mulai dari SD, SMP, dan SMA. Para orang tua juga membeli 1 setelan bersama dengan topi, dasi, ikat pinggang, dan kaos kaki. Diperkirakan orang tua yang membeli seragam sekolah untuk anaknya akan terus meningkat, apalagi jelang seminggu sebelum masuk sekolah ajaran baru. Paling-paling sekarang agak kurang kurang ya dari tahun kemarin kan, soalnya lah mahal nggak istilahnya, lah mahal jauh, jadi harga galau kan mahal galau, keadaan ekonomi yang sekarang. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Dengan skor akhir 6-3 mengalahkan Binaung Angels, MS Putri memastikan diri menjadi runner-up pada Liga Futsal Profesional Wanita musim 2023-2024. Dengan total poin 21 di bawah Kebumen United, yang terlebih dahulu mengunci posisi puncak klasemen. Setelah kemarin sempat kalah pada pertemuan dengan Muara Enim United 2-1, MS Putri Tangerang akhirnya berhasil meraih kemenangan setelah mengalahkan Binaung Angels dengan skor akhir 6-3 pada laga lanjutan Liga Futsal Profesional Wanita di Gor Sepak Takraw Muara Enim. Hal ini memastikan MS Putri berada di posisi kedua Liga Futsal Profesional Wanita 2023-2024 dengan jumlah poin 21. Sempat tertinggal 2-0 di awal-awal pertandingan, tim besutan Aris Pratama ini akhirnya bisa merubah keadaan dengan skor 4-2 pada akhir babak pertama.
Dengan terus mempertahankan tensi permainan, berkostum hijau-hijau MS Putri yang terus menekan hingga akhir pertandingan, berhasil merubah keadaan secara drastis dengan skor akhir 6-3. Sang kapten Novita berhasil menerjemahkan keinginan pelatih di lapangan dan membawa kemenangan bagi timnya. Tadi kita di babak pertama sempat penurunan grafik permainan, tapi alhamdulillah setelah kita bikin gol, tim mulai grafiknya naik lagi dan kita bisa mencetak angka. Di babak kedua juga sempat kita penurunan konsentrasi lagi karena stamina ya salah satu faktornya, karena kita kemarin juga habis pertandingan ini cukup ketat. Kita masih dalam pemulihan, jadi kita. Sementara itu usai mengalahkan Alive FC dengan skor 7-1, Muara Enim United memperoleh total poin 19, menempatkan tim besutan Saryono harus puas berada di posisi 3 klasemen. Meski bermain di depan pendukung, Muara Enim United tetap tidak menurunkan permainan. Dari hasil ini, Kebumen United menempati pusat puncak klasemen disusul oleh Malaka Samudra Putri dan Muara Enim United di posisi ketiga. Untuk pemain terbaik diberikan kepada Alia Ananda Hendrita dari Kebumen United, sedangkan top scorer diberikan kepada Nisma Fransida Rusian dari Kebumen United dengan 13 gol. Kali ini dari Muara Enim sangat luar biasa, berhasil mengumumkan masa dan juga membuat acara dengan sangat meriah. Dan tadi juga sudah kita umumkan pemenang untuk Liga Wanita tahun ini, yaitu dari Kebumen. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Fun football bertajuk reuni legenda Sriwijaya FC tersaji di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan Minggu sore. Coach Rahmat Darmawan yang pernah berjaya meraih double winner di tahun 2007 lalu ingin Sriwijaya FC kembali ke marwah juara dengan segudang prestasi. Coach Rahmat Darmawan sebagai pelatih di era 2007 bertemu dengan pelatih era 2012 Kashar Tadi dalam reuni legenda Sriwijaya FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Nama-nama beken seperti Kit Kayambaga, Budi Sudarsono, Karis Yulianto, Tantan, Ferry Rutin Sulu, dan beberapa ex-timnas lainnya yang pernah merasakan juara bersama Sriwijaya FC. 4 gol tercipta dalam pertandingan ini. Tim mata dengan arsitek Rahmat Darmawan berhasil mencetak gol lewat Wijay dan Kayamba, sementara tim hati yang dilatih Kashar Tadi dicetak Tantan dan Budi Sudarsono. Pertandingan diselesaikan dengan adu penalti dengan skor 7-8 untuk kemenangan tim hati. Dalam keterangan persnya, Coach Rahmat Darmawan mengatakan begitu emosional melihat atmosfer supporter dan warga Sumatera Selatan. Ia ingin ini menjadi momentum mengembalikan Sriwijaya FC sebagai klub juara dan disegani. Hal senada disampaikan mantan striker Sriwijaya FC Kit Kayambagams yang sedih dengan nasib Laskar Wongkito yang 5 musim terjerembab di Liga 2. Ia ingin semua bersatu mengangkat Sriwijaya FC ke Liga 1. Kita kembalikan marwah, kita kembalikan kebanggaan Sriwijaya FC untuk bisa kembali menjadi tim yang kuat, tim yang disegani di Indonesia. Dan insya Allah semua cita-cita itu akan bisa terlaksana kalau kita semua punya keinginan yang kuat, punya kesepahaman, dan punya satu visi yang sama. Karena Sriwijaya FC, saya dapat sejarah itu di Liga Indonesia. Iya, saya senang. Tapi sekarang itu saya bilang kita harus dukung Sriwijaya. Kalau di bawah, di atas juga. Bukan hanya di atas. Itu sekarang kita Sriwijaya mau dukungan penuh dari masyarakat. Ya, jangan fight itu. Semua harus jadi kompak untuk Sriwijaya bangkit lagi. Reuni legenda Sriwijaya FC ini merupakan inisiasi pendiri Sriwijaya FC Syahrial Usman dan mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Selviana, sampai jumpa.